Kehadiran Anda di hadapan video ini bukanlah hasil kebetulan. Video inilah yang menemukan Anda. Dan pesan ini pun bukan pesan biasa. Hari ini, kita akan mengurai Enigma Kybalion, naskah yang dipenuhi kuasa dan kerahasiaan, kitab petunjuk yang menghamparkan aturan yang mendasari segenap keberadaan. Namun ia tetap diselubungi tirai, nyaris tak terlihat, hanya muncul tatkala jiwa Anda telah menjejak ambang tertentu. Jika telinga Anda menerima kata-kata ini, maka itu sebuah pertanda. Saat untuk terjaga telah tiba. Dalam hidup, ada kebenaran yang hanya menyingkapkan dirinya kala jiwa telah matang. Di saat dunia batin Anda baru benar-benar siap memahami hal-hal yang dahulu tersembunyi di luar jangkauan logika. Wawasan yang akan Anda temui bukan kurikulum sekolah. Anda takkan menemukannya di rak-rak buku umum. Pengetahuan ini tua, rapuh, penuh gema, diwariskan pelan-pelan ribuan tahun dari satu pencari kepada yang lain, di antara mereka yang berani menyingkap topeng kenyataan. Bagi mereka yang mengerti kebijaksanaan hermetik, tiada sesuatu pun hadir karena iseng belaka. Kybalion berbisik, kebetulan hanyalah nama bagi hukum yang tak dikenali. Kebersamaan Anda di sini pun bukan sekadar kebetulan belaka. Jauh di relung batin, Anda pernah merindukan petunjuk, pembebasan, pemahaman. Alam semesta yang selalu awas pun membalas melalui kata-kata ini, getaran ini, momen ini. Inti Kybalion ialah seluruh penciptaan bersumber dari pikiran. Segala sesuatu yang tampak di dunia pernah terlebih dulu hidup sebagai bisikan pikiran, percikan niat. Bahkan keikutsertaan Anda menonton atau mendengarkan saat ini adalah gema sebuah hasrat yang pernah menyala sunyi di dalam sanubari, kerinduan tak kasat mata yang menuntun Anda ke ambang ini. Para leluhur memahami dengan jelas. Ajaran ini disisipkan dalam mitos dan lambang, dijalin ke dalam dongeng dan perumpamaan. Jarang sekali kebenaran ini diserukan keras-keras. Sebaliknya, ia berbisik perlahan, disediakan khusus bagi mereka yang cukup peka untuk menerimanya. Sebab hikmah sejati menyingkap diri dalam sunyi, bagi mereka yang bersedia mendengar jauh ke dalam. Berabad-abad sebelum agama-agama besar dewasa ini berakar, hadir, atau mungkin melayang, sesosok figur yang bergelut dengan pengetahuan gaib, seakan memegang rancangan rahasia alam raya. Dialah Hermes Trismegistus, sang tiga kali agung. Agung dalam kebijaksanaan, agung dalam kewenangan, agung dalam kecintaan kepada ilahi. Namun Hermes bukan semata insan fana. Ia adalah wujud sintesis hidup, memadukan Thoth Mesir, juru tulis kecerdasan ilahi, dengan Hermes Yunani, sang utusan penjelajah batas antara para dewa dan umat manusia. Bersama, mereka menjadi jembatan antara yang tampak dan yang tak kasat mata. Bayangkan, dikala manusia sibuk dalam urusan harian, sekumpulan inisiat berkumpul diam-diam di dalam tempat tersamarkan. Dindingnya dihiasi hieroglif dan tulisan gaib. Di sana, pengetahuan diwariskan dengan pengalaman, bukan hafalan atau buku teks. Setiap ritus, setiap simbol adalah kunci yang menggetarkan. Mereka menyingkap misteri siklus waktu, daya gaib kata-kata, bahasa angka, harmoni jiwa, dan di atas segalanya, mereka belajar bahwa kuil termulia sesungguhnya bersemayam di dalam diri. Pengetahuan suci ini dijaga erat, bukan karena kesombongan, tapi demi kebijaksanaan. Hermetik, maknanya tertutup rapat, terjaga. Apakah Anda akan menyerahkan alat berbahaya kepada anak yang belum kenal risikonya? Apakah Anda membagikan formula ampuh kepada orang yang buta akibat-akibatnya? Demikian pula, kekuatan spiritual yang diberikan sebelum waktunya dapat membuahkan kesombongan, manipulasi, bahkan pelarian. Itulah sebabnya Hermes dan para penerusnya membalut ajaran mereka dalam teka-teki dan metafora, agar hanya mereka yang matang batin dan pikiran mampu membukanya. Legenda berkata,
Hermes menulis 35 risalah sakral, menjulang dari seni penyembuhan getaran dan psikologi jiwa, hingga prinsip kosmik dan anatomi gaib manusia. Banyak yang musnah terbakar dalam kobaran Alexandria, luka mendalam dalam warisan spiritual. Namun tak semuanya lenyap, pecahan-pecahan tersisa, menyusup melewati zaman, sampai satu naskah inti muncul kembali di awal abad ke-20, Kybalion, digubah oleh 3 inisiat. Ini bukan ciptaan baru, melainkan sari hukum yang diramu dan dihidupkan kembali untuk para pencari zaman modern. Banyak yang merasa bahwa para inisiat ini bukan sekadar ilmuwan, melainkan penjaga yang merangkum hakikat hermetik, menerjemahkannya ke dalam bahasa masa kini bagi mereka yang mau benar-benar mendengar. Kybalion bukan buku mudah. Dengan pikiran tertutup, ia hanyalah sajak. Dengan hati terbuka, tiap barisnya menjelma portal, prisma. Ia bukan untuk mengesankan, melainkan untuk mengubah cara Anda memandang eksistensi. Tatkala Kybalion mengucapkan, bibir kebijaksanaan tertutup kecuali bagi telinga yang memahami, disitulah pesan sejatinya. Pewarisan kebenaran sepenuhnya bergantung pada kesiapan batin Anda. Sebuah alat musik agung sia-sia bagi telinga yang belum terlatih. Begitu pula hikmah hanya akan menampakkan diri seiring keadaan batin yang selaras. Dan mungkin karenanya Anda hadir mendengarkan saat ini. Sebagian diri Anda telah mendambakan kebenaran, dan alam semesta taat pada hukum, mengulurkan jawaban kepada jiwa yang memohon. Hermetisisme pada hakikatnya adalah balasan alam pada kerinduan sunyi Anda. Kybalion bukan sekadar buku, melainkan undangan untuk mentransformasi penglihatan Anda, melintasi ambang Hermes dan mengingat hakikat terdalam. Namun semua ini berdansa, mengitari satu misteri utama yang disingkapkan para bijak. Semesta bukan tersusun dari materi, hakikat dasarnya adalah pikiran. Bukan pikiran dalam arti obrolan batin, melainkan pikiran sebagai kesadaran kreatif tak terbatas yang merengkuh segalanya. Inilah prinsip mentalisme. Segalanya adalah pikiran. Alam semesta adalah kesadaran. Namun apa artinya bagi Anda? Bayangkan, Anda hidup di dalam mimpi, bukan fantasi kacau, melainkan mimpi yang teratur, penuh kecerdasan, patuh pada hukum, pola, dan irama. Setiap sensasi, perjumpaan, tarikan nafas, terjalin dalam hamparan raksasa ini. Dan tidak seperti mimpi di malam hari, mimpi ini hidup bersama, sebuah limpahan dari pikiran agung nan cerdas, tempat segala sesuatu ada. Kaum hermetik menyebutnya The All. Dalam filsafat Hindu, ini adalah Maha-Atma, jiwa semesta. Gnostik menyebutnya Pleroma, keterpenuhan sang sumber. Nama boleh berbeda, Tuhan, medan sumber, namun intinya tak berubah. Kita hidup, bergerak, bernafas di dalam satu pikiran hidup. Renungkan, saat Anda bermimpi, pemandangan dan wajah terasa nyata. Setelah terbangun, Anda menyadari semua hanyalah ciptaan pikiran. Bagaimana jika kenyataan ini pun sekadar satu lapisan mimpi lain, mimpi pikiran kosmis? Hermetisisme meneguhkan inilah adanya, dan kini bahkan fisika kuantum menyiratkan hal serupa. Dunia subatomik menari berbeda ketika diamati. Kesadaran membentuk tanah liat materi. Apa artinya ini bagi Anda? Segalanya. Jika dunia ialah pikiran, setiap keyakinan, emosi, dan pikiran memancar keluar membentuk kenyataan. Pikiran bukan sekadar kilatan hampa, melainkan gelombang hidup, mengatur pengalaman, menarik peristiwa, orang, dan hasil tertentu. Misalkan, masa kecil Anda dijajali. Hidup itu berat, percaya itu berisiko, uang itu langka. Maka itulah lagu latar bawah sadar. Ketika kesempatan datang, alarm dalam diri segera memutar lagu lama.
maka dunia pun menjawab, menghadirkan peristiwa dan hubungan yang menguatkan harapan batin lama. Demikian pula dalam cinta. Simpan keyakinan tersembunyi tentang ketidakberhargaan atau takut ditinggalkan. Dan meski hati merindukan yang sebaliknya, pengalaman Anda tetap saja menari dalam drama lama yang getir. Namun disinilah letak kebebasan. Jika pikiran membentuk kenyataan, Anda tak dikutuk untuk terus mengulang pola. Anda dapat menulis ulang naskahnya dengan mentransmutasi pikiran dan perasaan, bukan di permukaan saja, melainkan lewat pembentukan sadar lanskap batin Anda. Bayangkan Anda mengatur ulang frekuensi radio. Begitu dialah gelombang baru, stasiun berbeda pun mengalun. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran Anda. Ubah nada mental dan dunia luar, orang-orang, keadaan, peluang pun ikut bergeser. Ini bukan khayal mistis, ini nyata dalam keseharian. Ingatlah suatu hari Anda bangun dengan syukur dan niat. Dunia tampak lebih cerah, rintangan terasa ringan, wajah di sekitar jadi lebih ramah. Bandingkan dengan hari di mana Anda terjaga dibalut kekesalan dan seolah dunia menantang di setiap tapak. Itulah resonansi. Anda bukan korban pasif, melainkan pelaku aktif, mitra sadar dalam pikiran semesta. Namun ingatlah, jiwa manusia adalah makhluk kebiasaan. Mengulang ketakutan, penghakiman, kisah lama dalam siklus tanpa henti. Kebijaksanaan para leluhur tidak hanya untuk mencipta secara cermat, tetapi juga terjaga. Menyadari bahwa Anda adalah kesadaran yang mengamati pikiran sendiri, bukan sekadar isinya. Penguasaan sejati adalah ketika Anda menduduki ruang pilihan sadar itu. Anda tak wajib memahami seluruh seluk-beluk sekaligus. Kenyataan Anda di sini sudah cukup membuktikan jiwa Anda tengah bersiap menempuh perjalanan. Bagaimana jika pengalaman Anda diatur oleh hukum yang serupa nyata dengan gravitasi, meski tak tampak? Bagaimana jika tiap detail dalam pertemuan Anda dengan ajaran ini pun sama sekali tak acak? Begitu Anda tahu alam semesta adalah mental, muncullah pencerahan berikutnya. Pikiran kosmik ini bekerja lewat seperangkat hukum universal, tak kasat mata, namun sangat presisi. Segalanya terjadi menurut hukum. Kekacauan hanyalah nama bagi hukum yang tak dipahami, ujar Kybalion. Kenyataan tak lagi tampak sebagai mosaik petak acak, melainkan tarian kosmis, di mana setiap gerak bertaut pada sumbernya. Jika Anda saksikan dengan seksama, segala yang terhampar dalam kehidupan, tema yang berulang, kejadian yang datang bergantian, semuanya tertambat pada getaran batin, disadari atau terpendam. Satu contoh, seseorang yang larut dalam keluhan, gosip, ketakutan. Pola itu terus-menerus dipancarkan, menarik pengalaman yang selaras frekuensinya, kesempatan yang terlewat, relasi penguras tenaga, kelelahan, bahkan kemunduran. Tak ada vonis Tuhan yang bermain di sini, hanyalah hukum sebab akibat yang memainkan irama tepatnya. Ini bukan saja ajaran hermetik, fisika, kebijaksanaan karma pun menggemakannya. Tiap tindakan, emosi terpendam, keyakinan diam-diam, memancarkan arus yang akan kembali. Alam semesta adalah ladang peka, cermin hidup yang tak memantulkan topeng luar, melainkan keyakinan terdalam kita. Itulah sebabnya, seringkali pernyataan positif saja tak mampu mengguncang realitas jika getaran internal masih tertambat pada kekurangan atau ketakutan. Hukum-hukum hermetik ini hadir untuk menuntun Anda pulang ke kekuatan, menyadari Anda senantiasa membentuk dunia oleh energi yang Anda berikan, dan artinya mengambil alih kepengarangannya. Namun tanggung jawab ini menuntut keberanian. Untuk mengubah kenyataan, Anda mesti mengakui penyebab yang kerap tanpa sadar Anda tanamkan sendiri. Jika siklus berulang dalam uang, kesehatan, cinta,
sebab mesin dalam masih menggerakkan program lama. Merombak pemandangan luar, berganti pasangan, pekerjaan, kota, tak membawa faedah bila frekuensi dasar tetap. Alam semesta hanya menanggapi keaslian internal. Tradisi ini tak mengenal jalan pintas. Tak ada rute mudah. Hanya peta, pemahaman utuh bahwa segalanya tertata, tiada yang acak. Pertanyaan sejati saat dihadang kebingungan atau derita bukan, mengapa aku, melainkan penyebab batin apa yang terlewatkan. Satu tanya ini mengangkat Anda dari keputusasaan ke pengamatan sadar, melahirkan transformasi. Mungkin kini Anda mulai memaknai pasang surut suasana hati dan musim jiwa. Hidup bukan jelajah ke puncak tiada henti. Ia bergerak mengikuti gelombang, saat-saat cemerlang dan bersemangat, lalu lembah kelelahan dan keraguan. Banyak yang keliru mengira kemunduran sebagai kegagalan, menyangka diri telah mundur jauh. Namun ajaran hermetik menyebut ini hukum irama. Seluruh kehidupan adalah bandul, berayun antara ekstrem, ekspansi dan penyusutan, harapan dan ketakutan, kemajuan dan keheningan. Pasang surut ini tak terhindarkan. Inilah nafas penciptaan. Di alam Anda saksikan itu. Matahari dan malam, rutin pergantian musim, degup samudra, detak jantung. Kita pun tunduk pada siklus ini. Keyakinan bahwa pertumbuhan harus selalu menanjak, bahwa kemunduran adalah luka, adalah kesombongan modern, didorong nafsu produktivitas yang tiada reda. Bahkan pohon tertinggi pun harus pulang ke akar gelapnya. Irama mengajarkan pada kita, kemunduran bukan kesalahan. Itu adalah masa kalibrasi. Sebagaimana pasar perlu koreksi, pun jiwa butuh jeda untuk mengintegrasikan makna terdalam. Bagi Plato, jiwa itu berputar spiral, berevolusi dengan menelusuri pelajaran lama dari ketinggian baru. Bak menaiki undakan spiral, menyaksikan ranah akrab dari sudut pandang yang lebih luhur. Ketika luka lama atau impian yang tenggelam kembali muncul, itu bukan kemunduran, namun pencerahan. Anda diminta bersua rasa sakit lama dengan kebijaksanaan baru. Ini pula alasan mengapa langkah besar kerap mengundang sabotase diri. Menjelang terobosan, bandul berayun, keraguan muncul, tantangan menguji. Siklus yang berulang adalah ujian. Mampukah Anda tetap di pusat, sekalipun diombang-ambing ekstrim? Renungkan seseorang yang menjalani pemulihan emosional. Mulanya perubahan mengalir lembut, tapi segera saja sunyi. Kesepian atau frustasi lama muncul, menggoda untuk menyerah. Ini bukan kegagalan, melainkan irama jiwa. Undangan menyelam lebih dalam, mentransformasi hal yang sebelumnya luput. Jika Anda melawan irama alamiah, derita bertambah dalam. Namun jika Anda menyerah dengan waspada dan rendah diri, bahkan rasa sakit menjadi bahan bakar pertumbuhan. Spiritualitas sejati bukan optimisme tanpa henti, melainkan keluasan menari di jalur naik turun, membiarkan setiap jatuh menjadi pupuk bagi kebangkitan selanjutnya. Di sini, derita bukan diagungkan, melainkan diberi makna. Ia menunjukkan di mana Anda masih bergantung, di mana belum pulih. Ia mengukur sejauh mana kesadaran telah melangkah, agar Anda dapat menapak lebih jauh. Hukum irama mengingatkan, hidup tak pernah garis lurus, melainkan tarian, di mana setiap kemunduran adalah rangkaian koreografi esensial. Sekarang Anda mungkin merasakan sebuah prinsip agung. Segala yang di dalam dan di luar Anda berdenyut oleh arus gaib. Maka tibalah kita pada dua hukum hermetik dasar, polaritas dan getaran. Memahami cara kerjanya memisahkan spiritualitas wacana dari transformasi batin yang sejati. Pertama, polaritas. Segala sesuatu di semesta terpola ganda. Setiap hal punya kutub kembar, panas dan dingin, suka dan duka, takut dan cinta. Ini bukan musuh, melainkan ujung satu rentang. Suhu. Kapan panas berubah jadi dingin?
Tak ada batas kaku, hanya gradasi. Demikian pula perasaan dan keadaan batin Anda. Kemarahan berakar pada ketakutan. Kecewa adalah cinta yang tersalahpahami. Rahasia alkimia bukan menghancurkan, melainkan mentransformasi. Bergerak perlahan di sepanjang tangga getaran, naik dari yang berat ke yang halus. Para bijak tak pernah menolak emosi. Mereka mengolah, mengangkat keadaan berat menjadi frekuensi yang lebih luhur. Getaran adalah mesin semesta. Tak satu atom, planet, atau pikiran pun membeku. Segalanya berguncang. Yang padat, batu, bergetar lamban. Suara lebih cepat, cahaya lebih cepat lagi, pikiran lebih kilat. Kesadaran murni adalah yang paling gesit, paling halus, paling ampuh. Akibat langsungnya, frekuensi yang Anda pancarkan, itulah Anda. Dan semesta merespon sesuai. Negativitas, rasa bersalah, ketakutan, memanggil kesulitan, toksisitas, rintangan. Keadaan lebih tinggi. Hadir, syukur, kejujuran batin. Mendatangkan harmoni, peluang, dan keteraturan. Mengubah getaran bagaikan memutar stasiun radio. Lagu realitas pun menyesuaikan nada. Transmutasi bukan perihal menjadi seseorang yang baru, melainkan berpindah ke frekuensi berbeda. Kembangkan cahaya hati. Anda bergerak dari takut menuju cinta, dari ragu ke percaya. Pergeseran ini tercipta bukan lewat paksaan, tetapi kesadaran. Memilih dengan jernih, sedikit demi sedikit, setiap hari. Memilih diam daripada reaksi, memaafkan demi melepaskan diri sendiri. Alkimia sejati tak tersuruk di laboratorium remang. Ia hidup setiap kali Anda mengubah luka jadi wawasan, amarah jadi welas asih. Anda tak terperangkap di antara ekstrem. Andalah titik sadar yang melintas bebas di antara kutub. Anda adalah sang alkemis. Jika segala sesuatu bergerak, maka pencarian maknanya pun tak dapat beku. Hidup tak mengenal satu takdir tunggal nan pasti. Keyakinan bahwa tujuan hidup hanyalah satu, tetap menjadi jebakan berbahaya yang melumpuhkan atau menciptakan malu. Bila jawaban tak kunjung jelas, jalan sejati selalu berkembang, menari bersama hasrat dan metamorfosis. Bayangkan perjalanan Anda sebagai jalan berliku penuh bola cahaya. Setiap bola mewakili semangat, impian, tujuan yang pernah menyalakan langkah Anda. Impian masa kecil berubah, cita remaja digantikan, panggilan dewasa muncul. Setiap mimpi membuka kemungkinan baru. Setiap tujuan adalah kompas, bukan ke satu tujuan, melainkan petualangan menuju penemuan. Hakikatnya bukan satu titik akhir, melainkan geraknya sendiri. Kesalahan kerap muncul dari upaya untuk harus benar, atau menilai mimpi yang ditinggalkan sebagai waktu yang terbuang. Tak ada kerinduan murni yang sia-sia. Setiap pencarian membawa Anda naik satu spiral, pada oktav kesadaran yang lebih tinggi. Mengunjungi tema lama bukan mundur, tapi bukti perjalanan dan transformasi. Seperti sabda Hermes Trismegistus, jalan menyingkap sang pencari. Anda tak perlu jawaban pasti untuk mulai. Jati diri diukir tiap langkah. Hasrat lama pudar, cahaya baru menuntun, pertanda pertumbuhan, bukan kontradiksi. Jika yang dulu membara kini terasa hampa, rayakan. Jiwa Anda sedang menyelaraskan kembali. Kerinduan Anda hari ini mencerminkan siapa Anda kini, bukan kemarin. Melepaskan impian lama bukan kegagalan, tapi kesetiaan pada dinamika roh Anda sendiri. Barangkali kini Anda berada di antara bola kehidupan, sebuah jeda sunyi sebelum kerinduan baru muncul. Hormati keheningan itu, ia adalah ladang subur bagi transformasi berikutnya. Misi, Anda bukan menggenggam satu jawaban akhir, melainkan melangkah jujur dengan setiap panggilan hati. Semakin Anda hidup selaras dengan inti terdalam,
Sang jalan bukan hanya menyingkap, tapi terhampar otomatis di hadapan Anda. Jangan menanti isyarat terang benderang. Semesta mendekat dengan lembut, memberi dorongan, memberikan undangan. Setiap kali Anda menghormati dorongan kecil, rasa ingin tahu atau kerinduan, tanpa menuntut kepastian, alam semesta memeluk Anda, memperbesar cahaya Anda. Pencarian itu sendiri adalah kebangkitan. Tiap Anda mengenali petunjuk dan keindahan tersembunyi hidup, pencerahan pun makin menyingsing. Hukum-hukum hermetik ini bukan sekadar ajaran lepas. Meski kita mempelajarinya satu-satu, ia tak pernah terpisah. Semua menjalin jalinan abadi, tak terpisahkan bak benang dalam kain semesta. Bayangkan gitar, semasing senar berbeda, namun harmoni terajut justru berkat kesatuan. Begitu pula prinsip hermetik, masing-masing menawarkan sepotong realitas, tapi kebenaran hanya muncul dalam sinergi. Mentalisme memberi fondasi bahwa segala eksistensi bermula sebagai ide, pikiran hidup dalam pikiran, persepsi, keyakinan, kisah Anda. Itulah perangkat lunak yang menciptakan rangkaian peristiwa tak nampak. Korespondensi menjadi tangga. Segala yang di dalam mencerminkan keluar, dan yang di atas terpantul di bawah. Jika Anda melihat gesekan di luar, periksalah cuaca batin Anda. Hidup selalu bercermin kepada diri. Getaran memberikan gerak. Segala hal mengirim sinyal, dari materi hingga roh. Tiap pikiran dan emosi memancarkan frekuensi dan mengundang pengalaman yang setara. Polaritas menyingkap gradasi. Setiap keadaan adalah bagian dari rentang, bukan hitam putih. Dengan bergeser di lintasan batin ini, Anda mengubah kenyataan sendiri. Irama menetapkan denyut. Semua bertumbuh dan pudar. Tak ada yang abadi dalam satu arah. Derita pun akan berlalu, bagaikan malam berpindah pagi. Sebab akibat merangkai urutan. Tiada satupun terjadi tanpa alasan. Setiap pikiran tindak, atau hasrat membangun jejak yang jauh menggema. Dan gender, pencampuran kreatif energi maskulin dan feminin, logika dan perasaan, aksi dan intuisi. Tak ada proses lengkap tanpa keseimbangan keduanya. Hukum-hukum ini bukan filsafat di awang-awang, melainkan arus hidup yang mengalir di dalam diri Anda. Memahaminya, Anda tak lagi diterpa nasib, melainkan menavigasi pelayaran, peka pada derasnya arus. Tak ada tombol mati. Bila Anda tak memilih secara sadar, energi budaya, trauma, ketakutan akan menetapkan arah Anda. Namun kini Anda menguasai kunci sandi yang hilang. Kesadaran untuk menggunakan hukum ini sebagai cetak biru penciptaan bagi Anda dan alam semesta. Ketika semesta tersingkap sebagai ladang hukum hidup penuh hikmah, Anda akan menanyakan pertanyaan paling penting. Bagaimana selaras dengan tatanan lebih dalam ini? Apa ciri seseorang yang berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama? Inilah kelahiran sang inisiat. Menjadi terinisiasi bukanlah menghafal wacana gaib, melainkan melepaskan kebiasaan melawan, membuka diri pada koreografi batin kehidupan. Coba renungkan sang perenang yang mengayuh melawan sungai cepat lemas dan terseret, yang peka pada arus, membiarkan dirinya diarahkan, memanfaatkan daya alam dengan keanggunan. Kybalion mengajarkan, para master bekerja dalam hukum di tataran lebih tinggi dan menguasai hukum pada tingkat lebih rendah. Sang ahli tak melawan kosmos, melainkan membaca dan menari bersamanya, hingga alam sendiri jadi sekutu. Inilah kebijaksanaan yang mewujud dalam tindakan. Dalam menghadapi kesulitan, inisiat tak berseru, "Mengapa aku?" melainkan bertanya, "Pelajaran apa yang hendak diungkapkan ini?" Di masa ujian, mereka menarik diri, diam, menemukan ketenangan, memilih bergerak selaras irama. Di sini, reaksi digantikan tanggapan sadar, lompatan spiritual dari kepasifan menuju penguasaan diri. Setiap kejadian, setiap perjumpaan, setiap keheningan, setiap kehilangan, semua berbicara dalam bahasa simbol.
Sang inisiat terjaga membaca tanda-tanda itu, tak lagi hidup otomatis, melainkan meresapi setiap saat dengan kehadiran dan niat. Kekuatan sejati bukanlah mampu menundukkan dunia pada kemauan sendiri, melainkan selaras begitu dalam dengan hukum semesta, hingga diri Anda sendiri menjelma hukum itu. Dalam keadaan ini, sinkronisitas ajaib bersemi. Anda berbicara, dan peristiwa selaras. Anda terpikir akan seseorang, ia menghubungi Anda. Anda merasa selalu di tempat dan waktu yang tepat. Ini bukan keberuntungan, melainkan harmoni energetik. Sang Maha menanggapi musik yang Anda pancarkan. Rintangan dan kesalahan tak menguap begitu saja dalam keadaan ini, namun kejelasan pun hadir. Pikiran teduh, bukan karena akal lenyap, melainkan hati terbangun. Anda merasakan pergerakan sebelum hasil, arah sebelum penjelasan, tak lagi merasa terpisah, melainkan sebagai bagian utuh dari keberadaan hidup itu sendiri. Kepiawaian di sini bukanlah menguasai, melainkan mendengar dengan penuh kehadiran, berkolaborasi dengan kenyataan. Sang inisiat tak lari dari luka, ia belajar darinya. Keberhasilan tak menjadi berhala, tapi disikapi sebagai bentuk ujian baru. Dengan kaki menjejak realitas dan jiwa terbuka lebar, sang inisiat tak selalu sempurna, namun ia sadar, dan itulah letak perbedaannya. Akhirnya, semesta takkan membalas apa yang Anda tuntut. Ia memantulkan siapa Anda. Mengetahui saja tak cukup tanpa bertindak. Transformasi terletak pada mengintegrasikan kebenaran-kebenaran ini, menjadikannya nyata lewat keputusan dan perilaku. Di titik inilah, Kybalion tak lagi sekadar objek misteri, melainkan perangkat hidup, kuat mengubah nasib Anda. Anda tidak butuh tumpukan buku atau risalah. Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan dan kerelaan menapaki jalan baru. Mari sejenak kita letakkan prinsip hermetik dalam realita. Pertama, mentalisme. Segalanya adalah pikiran. Tanyakan pada diri, kisah apa yang Anda pelihara dalam dialog batin? Menguatkan atau mencela? Sikap korban atau pencipta? Optimisme atau keraguan? Latihan visualisasi dan afirmasi bukan sekadar pengembangan diri. Itulah mesin pencipta spiritual, sebab materi selalu lahir dari pikiran tak kasat mata. Kedua, korespondensi. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah. Hidup mencerminkan siklus kosmis. Pola abadi alam, siang ke malam, musim dingin ke semi, terpantul pula di petualangan Anda. Mengamati tema berulang, mengenali pola harmonis dalam keseharian, membuka keteraturan mendalam. Semesta selamanya memberi petunjuk. Pelajarilah mengeja kodenya. Ketiga, getaran. Segalanya bergetar. Tanyakan pada diri, apakah Anda benar-benar memancarkan? Apakah Anda diliputi ketakutan, malu, marah, atau berdenyut dalam syukur, percaya, hadir? Hukum ini tak dapat dilewati oleh keinginan permukaan. Ia menyesuaikan dengan keadaan asli batin Anda. Tingkatkan frekuensi dengan bernafas, merasakan bumi, memantik syukur, menjalani keheningan. Bahkan senyuman dapat mengangkat lapangan sekitar Anda. Keempat, polaritas. Segala sesuatu adalah rentang. Berpindah dari satu ekstrim ke lainnya adalah tari, bukan peperangan. Amarah dapat berubah menjadi keberanian, duka menjadi refleksi, takut menjadi cinta, bukan dengan meniadakan, melainkan menggesernya perlahan-lahan di peta batin. Kelima, irama. Segalanya bertumbuh dan surut. Saat sulit, ingatlah, pasang akan kembali. Saat kelimpahan, menanamlah dengan rendah hati, sebab musim gugur menanti. Kebijaksanaan hadir saat Anda mampu berselancar di atas gelombang perubahan, bukan melawannya. Keenam, sebab akibat.
Setiap tindakan, setiap pikiran adalah benih. Panen esok tumbuh dari sekarang. Bila Anda ingin masa depan berbeda, pilih benih dengan sadar. Setiap angan diam, setiap perbuatan membentuk siang esok. Ketujuh, gender. Di balik segala hal, hidup energi maskulin dan feminin. Bukan sekadar soal jasmani, melainkan pola kesadaran. Maskulin, tindakan, keputusan, daya gerak. Feminin, penerimaan, intuisi, pengasuhan. Kreativitas sejati mengimbangi keduanya. Saat Anda memadukan nurani dan kehendak, nalar dan inspirasi, Anda membangunkan potensi terdalam. Anda tak perlu sempurna, cukup dengan niat. Begitu Anda mulai menyelaraskan, meski canggung, dengan pola-pola ini, Anda akan melihat hidup menata sendiri, menyesuaikan sejajar dengan ketulusan, kesadaran kehadiran Anda. Inilah sebab Kybalion begitu sakti, bukan karena jampi atau mantra, melainkan cermin untuk menampakkan jati diri Anda. Sebelum Anda meninggalkan video ini, ada satu langkah lagi. Sebuah persembahan menanti. Video lanjutan dirangkai dengan kehati-hatian untuk menuntun Anda melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang mulai Anda kenali kembali. Ia adalah bab berikut dalam perjalanan yang kini sudah menyala. Jalan menuju kejernihan, kehadiran yang lebih dalam, dan kehidupan yang terjaga. Jangan kembali hanyut dalam distraksi. Klik video yang bersinar di depan Anda dan langkahkan kaki sepenuh ke jalan baru. Aku menanti Anda di sana.